Selamat hari Minggu madihita na di garejaon, tuang songoni nang na di jabu, horas madihita saluhutna. Kuriani tuhata sadarion masuk mahita tu minggu 10 dung Trinitatis, jala marpungu mahita di tikion naeng mamuji dohot pasangapon debata. Topik ni minggu ta sadarion ima ngolu di bagasan panogunoguon ni debata. Idama martua majol mana ni ajar ni debata di baheni unang matoison panogunoguon ni nasun hinagogoi. Dakon ma pengajaran unang talahun perak, dakon ma parbinotoan lubisian sere. Atong bongot mahita tu parsauran nabadia rap dohot debata manjalo panogunoguon sian ibana. Tapahibul maroha dohot pikirata laho upuji ibana. Marede mahita sian buku edde nomor 500 ono puluh sada ayat sada ro di ayat tolu. Di ayat tolu laos jongjong mahita. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi perbadia, na tomo palangit dohot tanoon. Amen. Biar mida Jahoba do parmulaan ni hapistaran, maruli hamalon, ni rohana sumurung do sude akan namangula hotsa, hot do baritanai ro disaleleng-lelengna. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata amanami, nunga marpungu hami dison di arina pinarbadiaanmi, saibuhai mapinggol dohot rohanami, asa marlas ni roha hami manangihon hatam nabadiai, jala ringgas hami manibangi dohot upeop hatam di bagasan rohanami, asa pos rohanami martang yang tuho, hurupi mahami, asa hupar haseak hami aka ari-ari ningolunami napodoki.
Sai pamasuk mahami tu hangoluan saleleng ni lelengna. Pujion nami maho disi marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede sian buku ende nomor 30 ayat 1 dohot ayat 2. Yesus lehon hatorangan hapistaran mangatusi hatami lehon matana marida dohot rohana umboto dalanmi Patik ni debata dihita di minggu 10 dung Trinitatis Sadarion, ima natar surat di poda tolu ayat 10 sada dohot ayat 12. Ale anaha sai unang toison pangajaran ni Jehovah, jala unang hagitikon picang-picangna. Ima sahatna atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Marede sian buku ende nomor 374 ayat 1 dohot ayat 2.
Tato poti madosata tu adopan ni debata, tapauduk marohatta martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang, podo na patupahon hasesaan ni dosa di hami halak na dangolon, marhite-hite anak haholongan ni roham. Sai asi maroham di hami, akan na mangarsakon dosa nami. Asahu pasahat hami diri nami Tuho, gabe pelean na mangolu jalan nabadia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabegema hata baga-baga ni debata, taringot tu hasesaan ni dosanta. Adong do dihita si tuan ni malim na songoni, na hudul di siamu ni habangsa ni hatongamon di banua gijang. Di baheni tarbahen ibana do pangoluhon, ro di ujungna akana sadok, ro tu debata marhite-hite ibana. Na mangolu do ibana toktong, asa ditangyakon nasida. Asa ngapon ma di debata na di gijang. Marede sian buku ende nomor 184 ayat 1 dohot ayat 2. Tani debata na gabe turupuk epistel di mingguta sadarion tarsurat di Lukas 2 ayat 40 sada 1 ayat 52. Tajahama marsikat sorin. Jala ganuk taon lahodot natorasna tu Jerusalem marari raya Paskah. Asadung diradoti nasida aka ari rayai dinalaho mulaki nasida tinggal ma Yesus dak danaki di Jerusalem so pamotoan ni natorasna. Dung sojupang nasida ibana mulak manasida tu Jerusalem laho mangalului ibana.
Tarhalomong bedo nasida ubege hatana, dibahen torus nirohana dohot aka alusna. Gabe di dokma tunasida, boasa pola luluamuna au, dang dibotohamu napatut ahu di bagasan bagas nidamang. Laos tuat do ibana rap dohot nasida sahat tu nasaret, jala pangoloi do ibana di nasida. Alai di peop pinanai do sude namasai di bagasan rohana. Ima sahatna, martua do akkana tumangihon hatani debata jala nau peopsa. Amen. Maredesian buku Ende nomor 220 walu ayat 2 dohot ayat 5. Tidakon maha porseot tai, songon nahina tidakon ni dongata saha porseon, di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogona sahatu dosan, na tomo palangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean si Anton di parbadia, adorang sobobuhan. Ido tuhata, na tumau na bernit di panguhuman ni Silatus, na matetar pajal do iba na di hau pinar silang, na tuat tuban watoru dung ditanom, na mulak mengulu di ari patoluhon, na manaik tu surgo, lahutu tu syamune debata Jehovah, amanai pargogo na sahatu dosani, di sima iba na pemlang sogo tu tanoon, manguhumi halak na mengulu dohot na mate. Au porsea ditod di perbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, dohot di hasasaani dosa, dohot di hatai na maddok, mulak mangulur sogot taging ni halak naung mate, dohot di hangoluan na sorasuda. Amin. Sebagai matikting, Warta Jemaat Minggu 19 September 2021. Majelis Jemaat HKBP Bincarung menjamu dengan sukacita Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang hadir bersekutu dalam ibadah minggu hari ini, baik yang di gereja maupun yang di rumah masing-masing secara live streaming.
Bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang baru pertama kali bersekutu dengan kami ucapkan selamat datang. Bila ada yang memerlukan pelayanan gereja, hubungi Majelis Jemaat HKBP Bincarung, Horas Marihita Saluhutna. Yang pertama, nama minggu hari ini adalah minggu ke-16 setelah Trinitatis, yang artinya Ketritunggalan Allah Kasih Tulus Adoni di Bata, dengan topik minggu ngolu di bagasan panogunoguan ni di Bata. Kedua, pertangyangan sektor. Pada hari Kamis 23 September 2021 jam 19 WIB akan dilaksanakan pertangyangan sektor secara live streaming dari Gereja HKBP Bincarung untuk semua sektor. Diharapkan supaya jemaat dapat mengikutinya di rumah masing-masing, dan PHD sektor diambil dari panguhum hakim-hakim 10 opat ayat sada opat dengan topik mangolu songon paripe ni Tuhani. Yang ketiga, rencana kegiatan kelas CD. Diberitahukan kepada semua orang tua dan anak kelas CD bahwa untuk rencana kegiatan kelas CD adalah sebagai berikut. Sabtu sampai dengan hari Minggu tanggal 2 dan 3 Oktober ujian CD. Rabu 6 Oktober gladi bersih. Minggu 10 Oktober lepas CD. Yang keempat, kegiatan ibadah minggu. Ibadah onset di gereja diharapkan hanya diikuti oleh yang sudah menerima vaksinasi minimal 1 kali dan sudah mendaftar melalui Google Form yang dibagikan di WA Grup Sektor. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan dimohon supaya semua anggota jemaat HKBP Bincarung dapat menerima vaksin di lingkungan masing-masing supaya dapat membentengi diri dari COVID-19. Yang kelima, pengumpulan KTP jemaat. Diberitahukan kepada kita semua jemaat HKBP Bincarung bahwa untuk melengkapi persyaratan dalam mengurus IMB gereja kita, maka untuk semua jemaat yang sudah berusia 17 tahun ke atas diharapkan agar dapat mengumpulkan fotokopi KTP-nya dan diserahkan kepada tata usaha, atau dapat difoto KTP-nya dan dikirim kepada tata usaha atau sintua panirainya masing-masing, dengan catatan bahwa posisi foto KTP harus lurus, tidak miring. Yang keenam, database HKBP Bincarung. Diberitahukan kepada seluruh ruas dan parahado bahwa sesuai dengan program HKBP untuk pembuatan database HKBP yang secara online, maka bagi keluarga yang merasa bahwa data-data tentang tanggal lahir, baptis, CD, nikah belum ada, tidak lengkap atau tidak sesuai dengan aslinya, dapat menghubungi Paniroy atau tata usaha gereja kita. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Warta ketujuh, selamat ulang tahun. Seluruh jemaat dan majelis HKBP Bincarung mengucapkan selamat ulang tahun kepada anggota jemaat yang merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan periode 19 September 2021 sampai dengan 25 September 2021. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Yakobus 1 ayat 12. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Warta keuangan. Rekapitulasi keuangan Minggu 19 September 2021. Jumlah penerimaan Rp8.969.000. Jumlah pengeluaran Rp2.528.000. Saldo minggu ini Rp6.441.000. Saldo minggu lalu Rp153.370.581. Tambah dengan saldo ini minggu ini Rp6.441.000. Saldo per tanggal 19 September 2021 menjadi Rp811.581. Demikian warta di minggu ini. Terima kasih.
Marede sian buku ende nomor 827 ayat sada opat dot ayat 5. Marbungaran hatai tuliar portibion dohot hita beniai tunasonan sai toktom. Damini di batana sumuruk sian salut roha ima mangaramoti hati-hati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani Tuhata tersurat di Parjamita bidu 10 ayat 10 rodi ayat 15. Pengkhotbah 10 ayat 10 sampai 15. Molo dung matultul takke di bahen manang ise jala dang di Garut babana ikon mangasahon gugu nama ibana manalikon alai nama rahasiakon hapistaran ido nadumenggan molo mamargut uluk tagan sohona tabas dang be marlaba hapadian ni panubuti. Lomo rohani pinggol ubigi pakkatayon ni halak napistar alai bibir ni halak naoto memudut ibana sadiri mula ni pakkatayon ni pamanganna hautodo jala ujungna hata lalain sabingdo sai dipadia diak halak naoto do hata-hatana dang diboto julmai manang ahana masa sugut tung ise mapabotoho tu ibana manang aha na masa dung salpu ibana hangaluton ni halak na oto mangolojai ibana sadiri ala so diboto oto poton na dalan tuhuta ido sahana urian itu hata turpu jamita di minggu sadarion ima taringo tu kita sita-sita dohot dadan lauma dapoton nata parsitai kita keinginan dan bagaimana cara mencapai keinginan itu ini sangat penting. Kemudian itu hata di bereng di Salomo jalahi tape tabereng do olo si pata nguluni jolmai marisuang sia-sia. Kalau Paulus berkata seperti ini, mati dan hidup untuk Kristus, itu mengatakan dia mati berharga bagi Tuhan, dia hidup berharga juga bagi Tuhan. Bagaimana kalau seseorang mati dan hidup nggak berharga sama siapapun? Dia datang ke dalam sebuah persekutuan, datang atau tidak datang, orang nggak peduli, karena memang nggak dibutuhkan. Kalau dalam perjanjian lama bahasa yang dipakai adalah sia-sia.
usahamu seperti menjaring angin, sia-sia. Itu bahasa perjanjian lama. Bahasa perjanjian baru, bahasa Yesus, aku tidak mengenalmu. Ini sama sia-sianya. Sama-sama tidak perlu, sama-sama tidak berharga. Tetapi memang sangat menyedihkan. Salomo melihat, Yesus melihat sangat menyedihkan ketika hidup kita itu tidak berharga bagi siapapun. Jangankan hidup, mati kita pun tidak berharga. Hidup tidak diingat, mati tidak dikenang. Ahbina jina barang. Oleh karena itu, sepertinya Salomo merenung, sepertinya manusia diciptakan Tuhan bukan untuk mati sia-sia. Pasti ada tujuan yang berharga. Yesus menekankan hidup manusia itu tidak akan mati, lahir, hidup dan mati. Bukan seperti itu. Pasti ada sesuatu di tengah-tengah yang sangat berharga yang mungkin dilupakan oleh manusia. Sehingga hidup, tujuan itu sangat penting. Tetapi untuk mencapai tujuan ini tidak mudah. Dibutuhkan alat atau kunci mendapatkan tujuan itu. Dalam teks ini dan dalam kehidupan kita sehari-hari ada istilah mengenang berguna. Molo dipangido anak kota, contohnya, Mak, bolehkah aku beli handphone yang ini? Atau dipatudukan, di TV, bisa nggak aku beli handphone yang ini? Aduh alus tamanginang. Untuk apa? Untuk apa? Kita tahu handphone itu bagus, bermanfaat. Tapi kita akan selalu bertanya untuk apa? Karena hal yang baik pun ternyata bisa salah ketika ditempatkan pada posisi yang tidak benar, pas. Jadi kalau orang tua seperti itu bertanya untuk apa, ya saya percaya Tuhan juga seperti itu. Tuhan, berikanlah aku ketampanan yang luar biasa. Tuhan bertanya, untuk apa? Tuhan berikan aku kekayaan. Tuhan bertanya, untuk apa? Karena belum semua yang baik atau tidak semua hal yang baik itu ya baik juga untuk semua orang. Ada masa atau waktu. Realita yang kedua, Amanginang, ini juga terjadi di epistel. Mau lo tabuat dak danak, saya akan membuat dua contoh. Tabuat dak danak tu Indomaret, nanang tu supermarket. Kita sudah janji mau beli mungkin roti atau coklat. Udah dibeli coklat, tiba-tiba dia merengek. Mak, aku mau itu, kayaknya enak gitu. Aku mau ini, kayaknya enak. Nah, orang tua yang punya prinsip akan berkata, tidak, kan kita udah janji beli ini. Kalau dia menangis, bisa jadi orang tua akan berkata seperti ini. Awas, aku kasih tahu sama bapak. Itu biasanya, aku kasih tahu sama bapak ya. Gitu. Ternyata makin menangis. Udah mamanya akan beli, udah aku belikan coklat ini, belikan mainan ini. Sampai di mobil dia akan berkata, awas ya, lain kali tidak akan ikutkan lagi. Ini realita. Oke. Nah, realita yang kedua, yang membuat seorang anak itu seakan-akan tidak penting dalam sebuah persekutuan, itu ada masalahnya. Ketika datang tamu, sepertinya insting anak ini untuk bertingkah itu ada. Udah datang tamu, tamu penting ini. Mak, bisa nggak aku nonton? Kan udah janji kita kalau nonton itu nanti sore. Enggak, bisa nggak mak nonton sekarang gitu kan? Ya udah bisa, tapi udah emosi. Udah nonton, mak bisa nggak aku beli ini, beli pizza? Kan nggak bisa, padahal biasanya nggak pernah dimakan, cuman karena ada tamu udah dibeli. Mak bisa nggak beli bakmi lagi? Kesempatan ketika ada tamu, ujung-ujungnya setiap ada tamu masuk kamar. Ada tamu keluar kau sana kau, cari rumahmu yang baru. Nah, sering disingkirkan anak-anak itu dengan pemikiran yang masih muda dianggap tidak perlu untuk hadir dalam sebuah persekutuan. Ini juga yang mendasari dalam budaya Alkitab atau budaya orang Yahudi. Anak-anak itu tidak pernah mendapat hitungan. Dan boy masuk kira dan keluar. Gak perlu di sini. Karena apa? Tingkahnya itu seakan-akan membuat dia itu tidak berharga. Tapi yang aneh, kalau kita perhatikan dalam epistel, baru kali itu di Alkitab usia 12 tahun didengarkan ngomong. Baru ini kisah yang sangat menonjol dalam Alkitab, anak-anak berusia 12 tahun itu didengarkan opung-opung ngomong. Berarti dipatahkan dong, nggak semua anak-anak itu
jahat. Nggak semua anak-anak itu perlu untuk disingkirkan. Terkadang memang ada yang penting. Itulah yang mau ditekankan oleh firman Tuhan. Amang inang mau lusuk rupan itu hita. Riko do tahe bahasa Batak? Ini pertanyaan penting loh. Riko do bahasa Batak? Rikot. Ale mau lorong madok kodang rikot murdo hita? Murok ko majolo rupani. Dang rikot dia bahasa Batak buasa. Anno mulu manguliau hapusok kudo margaku. Alapok kudo buru Jawa, manang buru bule. Ujung nahamin nongan di luar mahami tinggal. Terus gimana? Berarti nggak perlu kan? Sesuatu itu perlu tergantung tujuan. Rikot do hempono di bana? Rikot. Kalau misalnya anak kita sudah kuliah, dia minta laptop, tapi orang tua masih bertanya untuk apa? Dia udah kuliah semester 5, mak boleh nggak aku minta laptop? Untuk apa? Bapak dulu nggak pakai laptop, biar tahu kau, bapak dulu pakai mesin tik kuliah. Itu orang tuanya yang selek itu memang. Sesuatu itu dibutuhkan kalau memang tergantung dia tujuannya kemana gitu. Nah, di sini bahasa Batak itu perlukah? Orang bisa mengatakan nggak perlu, tapi orang juga mengatakan sangat perlu. Tapi pertanyaan kedua, kalau memang bahasa Batak itu perlu bagi orang tua dan bagi keturunan kita, sudah sejauh mana kita dan apa yang sudah kita lakukan supaya bahasa Batak itu terwariskan. Jangan-jangan kita katakan perlu dong, nanti kalau kita menikah bahasa Batak manggil tulangnya, tapi di rumah berbahasa yang lain. Oh ini nggak bisa, nggak sinkron ini. Kita mengatakan perlu, tapi yang ditahu anak kita bahasa Batak cuman horas. Horas kumaha damang. Nah, omatong. Ini nggak mungkin dikatakan perlu tapi nggak dipersiapkan dengan matang. Tuhan juga berkata seperti itu. Perlukah samamu? Perlu. Tapi kita nggak betul-betul berjuang terhadap apa yang kita katakan perlu. Ini persoalan. Apakah misalnya bernyanyi itu perlu? Apakah bernyanyi itu perlu? Oh ada orang mengatakan nggak perlu. Saya nggak perlu menyanyi. Ada orang mengatakan perlu. Karena bagi saya seorang ibu menidurkan anak sambil bernyanyi itu bagus. Bayangkan kalau menidurkan anak sambil suaranya fals, mimpi buruk langsung. Jadi kita mengatakan perlu atau tidak tergantung tujuan. Nah persoalannya, siapa yang bisa menentukan tujuan kita benar atau tidak? Disinilah Salomo melihat jangan mengandalkan kekuatan pikiran untuk menentukan tujuan kita. Seseorang mengatakan perlukah berdoa? Kalau memang dia tujuan hidupnya nggak ada, ya nggak perlu. Emena masa digaga ursa, ina masa idiula. Berarti orang sekolah dia nggak akan peduli. Karena yang penting aku hidup. Tujuan hidup apa? Ya makan, tidur, kerja, jadi budak. Berarti nggak perlu sekolah sama ini. Tapi kalau misalnya tujuan hidupnya tinggi, aku harus lebih pintar dari bapakku, aku harus lebih sukses dari mamaku. Tujuannya tinggi, benar, besar, otomatis usahanya juga pasti akan maksimal. Tergantung tujuan. Oleh karena itulah sebenarnya Salomo mengatakan kamu itu punya tujuan yang berharga dalam kehidupanmu. Tuhan menciptakan manusia itu bukan untuk jadi budak, tapi untuk menjadi manusia yang berharga. Manusia itu punya tujuan hidup yang sangat penting. Oleh karena itulah semua ini sebenarnya penting. Hal yang paling penting bagi manusia adalah hikmat. Itulah firman Tuhan pada saat ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berbicara tentang hikmat. Seberapa pentingkah hikmat dalam kehidupan manusia? Seberapa penting kita hidup berhikmat? Saya akan ambil 2 contoh. Betapa sulitnya untuk mengukur hikmat itu penting atau tidak, atau betapa sulitnya untuk menentukan ini berhikmat atau ini bodoh. Antara berhikmat dan bodoh ini sering sulit membedakan. Salah satu contoh pertama. Ketika seseorang melihat pencopet, ini mungkin terjadi di Bogor, di mobil. Diambil dompet temannya. Ketika dia mengatakan, awas itu ada copet. Nah, nggak jadi diambil dompetnya itu, tapi kita dipukul. Amang inang yang ngomong itu dia bodoh atau bijaksana, berhikmat? Orang kan mengatakan bodoh kau, makanya diam kau, kan lihat matamu ini kan udah benjol satu kan?
Nah, biasanya gitu. Tapi orang lain akan mengatakan, betul, terima kasih kau udah berhikmat, gara-gara kau aku tidak celaka. Siapa yang berhikmat di situ? Contoh yang kedua, kita menyadari bahwa ada sebuah perusahaan itu sudah merusak lingkungan, menebangi hutan, membuang limbah sembarangan. Kita mengajak orang untuk melakukan protes. Ketika diprotes, ternyata mereka punya kuasa, kita dijebloskan ke penjara. Orang akan berkata, bodoh kali memang kau. Gak kau pikir keluargamu, sekarang kau di penjara gitu. Tapi orang lain berkata, memang kamu hebat. Kamu peka terhadap ketidakadilan. Yang mana yang berhikmat, Amang Inang? Yang mana yang bodoh? Kalau kita katakan, ini yang protes ini bodoh, ini kenapa nggak dipikirkan keluarganya, nggak dipikirkan apakah kemungkinan dia terpenjara. Nah, kisah pekabaran Injil akan mencatat bagaimana kita melihat orang yang mati martir, Nomensen, Liman dan Munson, ketika Kaisar Nero itu orang-orang Kristen itu dibuat berlaga sama harimau, tubuhnya dicabik-cabik, harapannya hanya satu, supaya dia menyangkal Yesus. Tinggalkan Kristus, kalau tidak kamu akan jadi makanan harimau atau singa. Mereka nggak mau. Aku tidak akan pernah meninggalkan Kristus apapun yang terjadi. Mati untuk Kristus, hidup untuk Kristus, mati dia. Itu berhikmat atau bodoh? Yang kedua, kalau misalnya kita katakan itu Liman dan Munson, ini si Nomensen ini ditinggalkan keluarganya di Jerman. Ini si Liman dan Munson ini ditinggalkan istrinya di Jakarta, di Batavia. Istrinya hanya menerima surat, suamimu sudah dimakan orang Batak. Kita bisa berkata ini bodoh, tetapi itu ukuran manusia kan? Itulah ukuran manusia. Sulit untuk membedakan, sulit untuk mengatakan ini berhikmat atau bodoh, kalau memang yang kita pikirkan adalah keselamatan, kenyamanan, ataupun kebahagiaan. Tetapi orang martir, Liman dan Munson itu tidak berpikir kebahagiaan, tapi berpikir tentang Tuhan. Sehingga dia akan berkata yang dilakukannya itu adalah benar. Alani HP di Truputasa dari OP kita pengkhotbah ini ditulis oleh Salomo yang menekankan tentang pentingnya hidup berhikmat, termasuk untuk memutuskan sesuatu. Apakah hidup itu sia-sia? Apakah kehidupan kita itu tidak punya tujuan? Itu sekarang diajak kita ditanya. Hidup kita itu berharga bagi Tuhan. Arga doho di debata alani marbisu mengulahon akka namasa. Contoh pertama, ada 3 contoh dalam teks ini di ayat 10. Orang yang sedang menebang pohon. Coba kita baca menginang, ini bisa kita katakan dia bijak, kita bisa katakan juga dia bodoh. Molodung matul tul takke di bahin manangise, jaladang digaru babana, ikon mangasau gogo nama ibana manalikon, alai nama rahasia kon hapistaran ido nadu menggan. Jika kapak atau besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga, tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Adong mak pisau manang kampak. Saya mau menebang pohon. Saya tahu kapak ini sudah tumpul. Yang saya lakukan ada 2. Pertama, saya akan menebang semakin kuat. Gitu kan? Ngamajal hau pisoon. Lem gugoma hutalik asabui. Bisakah itu berhasil? Bisa. Itu bisa berhasil. Konsekuensinya apa? Dia capek. Dia lelah. Terus ada masalah? Ya tidak, tinggal istirahat kan? Oke. Itulah cerita singkatnya. Yang kedua, orang dengan kepintarannya akan mengasah kapaknya ini dulu. Lau ibana tu pasar anyer. Ipa tajong jo. Jadi ulah mana ibana tak selesai. Ada yang hilang? Ada waktu. Waktu dia ke pasar, waktunya akan banyak hilang. Sebenarnya nggak ada masalah di sini. Tetapi kita akan melihat perbuatan berikutnya. Seandainya memang hidup kita hanya untuk menebang satu pohon, nggak ada masalah. Persoalannya kita hidup bukan hanya 1 hari. Tenaga kita bukan hanya untuk nanti malam sampai 1 hari, tapi untuk besok kita butuh. Alanido, Riko dogogoi inai saloma. Betul, tenagamu bisa kamu buat. Tetapi ingat, kamu hidup bukan hanya 1 hari. Kamu butuh tenaga untuk mengurus anakmu, butuh tenaga untuk mengurus keluargamu. Jadi jangan berpikir pendek. Oleh karena itu, bijaksanalah dalam mengambil sebuah tindakan.
Kalau memang pikiran kita pendek, kita tidak akan perlu kebijaksanaan. Betul ya, Amanginangnya? Kita mengandalkan tenaga bisa. Tetapi hidup kita berpengharapan, hidup kita panjang. Kita hidup sekarang, sudah kita pikirkan 10 tahun ke depan. Yang kedua adalah contoh yang dikatakan di ayat 11. Ada istilah dalam bahasa medis, salah makan. Saya dulu berpikir kalau dikatakan dokter salah makan, kayaknya aku makan nasi lah, itu yang kupikirkan. Kayaknya aku gak ada makan yang basi gitu. Ternyata makanan yang benar pun, tapi kalau dimakan pada waktu yang tidak benar, itu yang dia katakan. Suri pun uji suruh kualang menang na hau menang na kawak duri na raku di sepata. Tapi ternyata sesuatu yang baik jika tidak dikonsumsi pada waktu yang benar, ya itu juga jadi masalah. Contoh yang kedua tadi adalah mantra dan ular. Mungkin dalam zaman dulu orang punya mantra supaya dia tidak dipatok ular. Tapi Salomo bilang kayak gini, mantra itu baik, tapi kalau tidak tepat waktu nggak ada gunanya. Mau bahasa tatu noeng dalam nama Yesus itu biasanya ada masalah dalam nama Yesus. Ada ular marang napi bahasana, udah kumajolo sekala baba ina kan, ujung dipatok yang mapan. Masalahnya kalau mantranya terlambat, neng madok kudu pihita tak ina ngamati. Baru di tadokon mantra. Ada musibah kita berkata dalam nama Yesus, ngajolo taratu uluan tak dalam nama Yesus, terlambat. Hal yang baik pun itu kalau terlambat gak ada gunanya. Sering itu memberikan pendapat. Orang sudah gagal dan pekerjaan, itulah layak. Sebenarnya aku mau bilang kemarin, jangan coba itu. Itulah itu, sebenarnya aku bilang kemarin, jangan ambil bisnis itu, padahal dia udah hancur. Sekarang perkataan kita itu kata-kata berhikmat atau kata-kata orang bodoh sebenarnya. Cenderung itu orang bodoh. Hal yang baik pun, kalau itu diucapkan terlambat, gak ada gunanya. Orang pintar pun kalau dia menggunakan kepintarannya di waktu yang tidak pas ataupun terlambat menggunakannya, dokter yang hebat, pintar tapi terlambat menangani, sama saja. Oleh karena itu yang kedua, contoh yang kedua ini, orang baik, orang benar itu diperlukan tepat waktu. Contoh yang ketiga adalah perkataan yang tidak berdasar. Molo bahasa nih halak Batak, dang martuhor hata. Sepertinya kita bebas untuk mengucapkan kata-kata apapun, kita mengucapkan ini itu terserah. Tapi di zaman sekarang, Amanginang, kita harus betul-betul bijaksana dalam menggunakan kata-kata. Di media sosial dimanapun, terkadang orang menganggap yang dia katakan itu kritikan, padahal hinaan. Ketika dia ditangkap polisi, dia akan katakan penindasan. Alani HP, naparjolo, marbisuk mahita. Disudah ke keputusan. Napa dua, jangan terlambat dalam melakukan kebaikan. Yang ketiga, milikilah pengetahuan yang benar agar perkataan kita itu tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Amanginang di Truputa Sadarion, molo memang ngulutai adong akasitasi tanadenggan, otomatis kita membutuhkan satu guru yang baik. Kegagalan seseorang itu cenderung ketika dia salah memilih guru, salah memilih pengajar, salah memilih penuntun. Di Amsal 23 ayat 12 di rokok songonon. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Seorang anak itu harus mendengarkan orang tuanya supaya dia bisa hidup. Seorang anak harus mematuhi kata-kata orang tuanya supaya dia bisa pintar berbicara. Karena guru pertama bagi anak adalah orang tua. Tetapi guru terbaik bagi manusia adalah firman Tuhan. Tidak ada istilah aku sudah selesai belajar, aku sudah selesai berguru. Rumah tangga itu tidak pernah mengatakan tamat. Selalu ada nama istilah belajar. Kehidupan manusia juga tidak ada istilah lulus. Setiap saat kita harus belajar. Sumber pengajaran kita apa? Kalau dalam Yosua 1 ayat 8 dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah ini siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung.
Firman Tuhan itu sebagai guru terbaik bagi kita. Unang tadokon hita Kristen, tetapi gak ada baca ataupun mendengar firman Tuhan dalam satu hari. Unang idokon ibane Kristen. Aku Kristen lo, mendengar firman Tuhan sekali seminggu, asalah hita disi. Halakal 5 hari sadari. Kita sadari pedang buaya apalamat zaman ang martangyang. Oleh karena itu, Yosua berkata, renungkanlah ini siang dan malam. Itulah petunjuk kehidupan. Setiap orang Kristen harus mengenal tujuan hidupnya. Sekarang saya punya tujuan. Saya ingin sekolah tinggi, saya ingin menjadi ini, saya ingin menjadi itu tujuan saya. Tetapi Yesus memerintahkan atau memesankan 4 tujuan kehidupan manusia. 4 tujuan kehidupan manusia. Pertama, mengenal dan mengasihi Tuhan. Ini tertulis di Matius 22 ayat 37. Mengenal dan mengasihi Tuhan. Yang kedua, bertumbuh makin menjadi seperti Kristus. Hendaklah engkau murah hati seperti Bapamu di surga adalah murah hati, tujuan hidup. Yang ketiga, melayani Yesus dengan melayani orang lain. Kita bertumbuh, kita melayani. Dan yang ketiga, kita membawa kabar baik. Abang Inang, saya kemarin bertanya kepada remaja, mana yang paling enak di masa-masa pertumbuhan kita? Anak sekolah minggu, remaja, pemuda, rumah tangga, opung-opung. Mana yang lebih enak? Ya wajar orang berkata, aku lebih suka masa remaja, masa sekolah minggu. Molo tua-tua mungkin aku lebih suka setelah berumah tangga. Karena ternyata masih banyak yang bisa kita lakukan. Orang tua berkata, ternyata aku lebih suka masa orang tua. Terserah. Semua itu sama-sama berharga. Tetapi kembali kita lihat kepada Yesus. Mengapa seseorang ketika masa kecilnya disingkirkan? Mengapa seorang remaja pada masa remajanya disingkirkan? Mengapa dia sudah dewasa, sudah usia 30 tahun tapi nggak diperlukan? Mengapa dia sudah jadi bapak-bapak, sudah jadi ibu-ibu tapi nggak dibutuhkan sedikit pun? Mengapa dia sudah opung-opung, sudah lansia tetapi kita nggak butuh dia hadir? Karena usia tidak menjamin seseorang bermanfaat, nggak menjamin. Alani HP, masa kecil itu harus betul-betul bertumbuh dengan baik. Masa remaja juga isi dengan hal yang baik. Alani tidak dana pehita arga hita di jolma, arga hita di bata. Tikimatua hita arga hita di jolma, arga hita di bata. Yesus menjadi satu contoh. Umur 12 tahun itu tidak berharga bagi orang Yahudi. Tapi orang tua duduk mendengar Yesus. Kok bisa? Karena Yesus dengan perkataannya berhikmat. Karena Yesus dengan pengertiannya dan pengetahuannya membuat orang sadar. Amang inang hiado hita marsukun manang manukun sesuatu tu geleng tanah siepudan. Pernahkah kita bertanya sesuatu untuk mengambil keputusan kepada anak kita? Pasti pernah. Nak, mama kan mau beli baju. Menurutmu cocok enggak? Oke. Nak, mama kan mau sekolah lagi. Kamu setuju enggak? Nak, mama kan mau beli rumah. Kamu setuju enggak? Kita bayangkan kok bisa anak-anak menjadi tempat pertanyaan. Bukan karena usia, karena memang pemikirannya sudah maju, sudah berkembang. Ale olu sifata hitana kalau merkuda danak marwa sukuno ni sodong. Nabi notoni sorong niatusan ni. Karena apa? Yesus di usia 12 tahun dia menunjukkan kualitas yang tinggi. Bukan cuma Yesus, kita juga bisa. Oleh karena itu, dana pehita, natoras pehita, opung-opung pehita, argama hita dijoloni halak, argama hita dijoloni debata. Dari tujuan yang tadi, betul manusia ingin berharga bagi manusia, berharga bagi Tuhan. Kita ingin mengenal Tuhan, kita ingin menjadi orang yang terberkati, menjadi berkat bagi sesama. Oleh karena itu, firman Tuhan menawarkan kuncinya adalah untuk melaksanakan tujuan ini kita membutuhkan penuntun yang terbaik, yaitu Tuhan. Molo neng haseya hawamang tado kodo unang lupa homar tangiang. Molo neng haseya hawinang unang lupa homar lopi tangan pas atau diri tu Tuhani ai ngoluo dang alani gogo. Apapun tujuan hidup silahkan, pengharapan kita setinggi langit silahkan. Tapi jangan lupa itu tidak akan pernah bisa dicapai hanya mengandalkan kekuatan. Tapi berserahlah kepada Tuhan. Minta hikmat kepada Tuhan agar setiap keputusan kita menjadi keputusan yang terbaik. Nah parpudi yang manginang, saya juga sangat menginginkan setiap orang tua berhikmat dalam memberikan didikan
kepada anak. Dalam arti seperti ini. Semalam dalam remaja juga saya bertanya sesuatu yang sangat sederhana. Kamu rajin ke gereja, ada nggak diapresiasi orang tuamu? Ada yang bilang, ada. Kamu melayani di gereja di usiamu yang masih 12-13 tahun ini, kamu diapresiasi mamamu nggak? Diapresiasi. Kamu senang nggak? Senang. Padahal cuma dibilang, nak, mantap ya, rajin-rajin. Itu membuat kayaknya semangatnya itu naik berapa persen. Tapi ada anak yang tidak mendapat respon apa-apa dari orang tua. Apakah itu mempengaruhi? Jelas. Apalagi kalau misalnya, kau ngapain kau rajin-rajin ke gereja? Tambah nasi dari situ, berisi kuali dari situ, enggak kan? Nah, berhikmahlah kita menginang dalam memberikan ajaran kepada anak-anak kita. Artinya, hal yang baik mari didukung, dukungannya positif. Hal yang tidak baik, mari kita bimbing dengan cara yang baik. Setiap bimbingan orang tua, mari dibimbing dengan cara yang berhikmat. Setiap keputusan orang, mari diputuskan dengan cara yang berhikmat. Unang pahatopu, tapi berhikmalah minta penuntun kepada Tuhan. Guru yang salah, itu akan menghasilkan murid yang salah. Nah, gudangan nuengon nama masa di negara tahun, salah guru. Ujungnya gabi sumber masalah. Tetapi biarlah kita orang tua menjadi guru yang baik bagi anak-anak kita, dan biarlah firman Tuhan menjadi guru satu-satunya dalam pribadiku, pribadi kita, rumah tangga kita. Amin, martangnya kita. Di bata Jawa manami mau lihat Tuhan. Didongani diramoti hodo hami di tikion. Diajar hokodo tu hami. Asanggia Tuhan mengatusi hami. Arga do hami dia dopamu. Pasu-pasu hami Tuhan. Lehoma hapis tarnang bisuk na siakoy. Asa unang mangasah gogo hami na mengelosilon nami. Alai margogo hami marpangusadean holat tuho. Ramoti hami Tuhan. Ruas niram narotu parmingguanon doho nama dohoti di bagas nasida ganu marsada-sada. Tuhan mana masuk-masuk. Asingga tua totong di bagasan hai pasok kami. Dia kana marukil pe Tuhan alani parkarjuan kesehatan doaka na pinarsita ni rohana sida para anak kono Tuhan. Tuhan mana masuk-masuk asanggia totong unang marsak kami, unang madeli kami, alai makirim kami holat Tuhan. Pasatami diri nami Tuhan, Tuhan di bagasan gornam Yesus Kristus, martangnya kami Tuhan. Amin. Mari dimehita tapasahat piliata. Sian sudi parulian arga sadahu batohu tiop tok tok Yesus Tuhanku arta
Huriani tuhata, borhat mahu menguduti aka pardalani ngolumuna di bagasan, biar mida Jahoba, alamiar bida Jahoba pengajaran tu habis taran. Alani dongan sa prosiaon, saya tangihon ma hatasi paingot, jala jakkon pengajaran, asagabi pistar ho saha tuha susudani bohalmu. Dumani au Tuhan, sondangi rohaki, pangiringi matap, patomon jakaki, sandok sudegagaku, padohon pikiranku, huboan peleaku, mangula-ulaonmu, ahina lohonmi, urupi rohaki. Tapasa ama peliata tu debata martang yang mahita. Ali debata ama namina di bano gijang. Hodo haroroni saluhut silih lo nadinggan do na saulibasan na mauliutus. Upasat hamima siani lohami tu hami pilihan nami tuho. Sejalo mege biwab na khusus di julum. Pasu-pasu mejalar ramoti. Asa ho parahasa kami pilihanon. Patibunan rojo mu di tengah-tengah ni huram do di porotibion. Buhai marohanami marhite hite todim. Asalam hutadahami godang ni silelehomi tuhami. Asalam girgir hai madok molate tuho. Marhite hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nilehonmi, toni roni mamataku, osadohon gogoki, roni saluhut artaku, upasa hati Tuhan, naso Ale yang manami na di bono gijang, saya pinarbadia magwarmu. Saya Roma harajonmu, saya sawat malo menurham di bono tongosong na di bono gijang. Leon matahami sadon hulus siapari. Saya samo dosa nami songo panisan nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togetu pangujunan, palua mahami sian pangago. ai hodona puna harajaon, dohon hagogaon, rodi hasangapon, saleleng mileleng na. Amin. Mula mau di bagas adami jalo hama pasu-pasu ya Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasorohom madamena tuto dim. Amin. 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 Selamat hari Minggu Madita Saluna.
Lanjut, Nang.